Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Triana, NPM 1915310814, mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Saya di sini akan meringkas materi manajemen pengendalian usaha. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawa suatu produk atau jasa ke pasar. Caranya yakni dengan secara substansial menambah nilai barang dan jasa dengan menggunakan metode produksi tertentu. Konsep kewirausahaan ada dua. Satu, peluang usaha, di mana sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Yang kedua, kemampuan menanggapi peluang kewirausahaan. Ini sangat berkaitan, peluang dengan kemampuan atau kecakapan dalam menanggapi peluang usaha. Tujuan kewirausahaan ada 4. 1. Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. 2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan pada para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Ketiga, membiasakan dan memudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha. 4. Menumbuhkan kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan. Menurut Busro, kompetensi usaha adalah kemampuan dan pengetahuan manusia, khususnya kemampuan untuk berbagai kebutuhan dalam bisnis dengan meminimalkan biaya, dengan memaksimalkan pelayanan dan kepada pelanggan secara lebih. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Untuk memulai berbisnis, kita harus memiliki 1. Peluang, 2. Potensi diri, 3. Motivasi yang tinggi, 4. Keberanian memulai, 5. Proses memulai bisnis. Dalam organisasi manajemen, untuk mencapai tujuan yang berorientasi laba. Karakteristik organisasi nirlaba: 1. Tidak bermotif mencari keuntungan. 2. Menghasilkan barang dan jasa tanpa menumpuk laba. 3. Ada kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan. 4. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen itu ada 4. 1. Detektor atau sensor, yaitu alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. 2. Asesor atau penilai, yaitu alat untuk menilai signifikasi apa yang sedang terjadi. 3. Efektor atau pelaksana, yaitu alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. 4. Ada communication atau jaringan komunikasi, yaitu informasi dari detektor atau asesor dan efektor. Manajemen adalah pemimpin dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapis, dan organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mencapai hasil tertentu. Pengendalian berasal dari kata kendali, yaitu alat untuk pedoman untuk mengarahkan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Sedangkan pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan komponen maupun variabel-variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah direncanakan. Pengendalian merupakan suatu konsep yang luas dan berlaku dalam kehidupan. Batas-batas pengendalian. Manajemen pengendalian adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu rumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan pengendalian tugas yang dilakukan manajemen level bawah atau operasional. Perilaku dalam organisasi itu ada keselarasan tujuan, yaitu suatu proses berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelesaikan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan. Itu ada aspek informal dan aspek eksternal. Aspek
eksternalnya norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Aspek internal ada itu budaya, ada gaya manajemen, organisasi informal, persepsi komunikasi dan kerjasama dan konflik. Pertanggungjawaban pusat biaya dan pusat pendapatan. Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam unit moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Karena pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Dalam sebuah organisasi fungsional, departemen pemasaran merupakan pusat pendapatan. Dalam organisasi divisi, bagian pemasaran divisi juga merupakan pusat pendapatan. Pusat biaya atau pusat teknik adalah pusat yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Pusat biaya ini biasanya ditemukan pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan suatu barang, misalnya departemen produksi. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk biaya yang terjadi pada usaha jasa, seperti jasa penyimpanan barang dan distribusi. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.